Pemirsa, Timnas Indonesia kian dekat menuju juara Piala AFF 2020 setelah menyingkirkan tuan rumah Singapura di semifinal. Besar harapan skuad yang didominasi oleh para pemain muda itu bisa mematahkan kutukan spesialis runner-up. Keberhasilan Indonesia lolos ke final Piala AFF disambut sukacita masyarakat Indonesia. Besar harapan publik di tahun ini, puasa gelar Piala AFF selama 25 tahun akhirnya akan usai. Optimisme publik bukan tanpa alasan. Permainan impresif tim Merah Putih di bawah Sinteyong cukup mencuri perhatian. Sepanjang fase grup hingga semifinal, permainan tim Garuda juga menawan. Di laga pembuka, Kamboja yang ditunggangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia kemudian menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Di laga penentuan grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1 sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Lolos ke semifinal, Indonesia dihadang tuan rumah Singapura. Di leg pertama, Asnawi Mangku Alam CS ditahan imbang The Lions 1-1. Namun di leg kedua, skuad Garuda bisa menyingkirkan tuan rumah dengan skor akhir 4-2. Di babak final, besar harapan Timnas Indonesia bisa memutus kutukan spesialis runner-up dan menjadi juara. Babak final juga akan digelar 2 leg pada 29 Desember dan 1 Januari nanti. Pemirsa, kita masih bersama dengan Ma'ruf El Rumi, redaktur pelaksana Sportsar.id. Kita berbincang seputar kemenangan Timnas Indonesia di ajang AFF 2020 dan kita memasuki final, tentu yang kita harapkan adalah menjadi juara. Mas Ma'ruf, kalau berbicara tentang strategi Sinteyong selama AFF 2020 terhadap pemain kita ini, Anda baca seperti apa? Harus diakui bahwa Sinteyong bisa dikatakan cukup jeli ya dalam menempatkan atau kemudian melakukan menempatkan pemain, kemudian juga dalam menentukan strateginya. Sinteyong bahkan disebut sebagai pelatih bunglon karena ketika bagaimana dia sangat berani melakukan rotasi pemain, sangat jitu dalam menempatkan posisi pemain. Dan Sinteyong juga kalau kita lihat sejauh ini tidak mengalami sindrom star ya, atau kemudian sindrom pemain bintang. Jadi semua pemain mendapatkan treatment yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mereka berada di starting line up. Saya ingin mengambil contoh, misalnya bagaimana seorang Egy Maulana Fikri, ini contoh terakhir saja. Bagaimana ketika seorang Egy Maulana Fikri, pemain bintang, pemain yang baru sangat bagus penampilannya bersama FK Senika, dan diharapkan bisa menjadi penolong dan penyelamat Timnas Indonesia di leg kedua. Ternyata tidak langsung menjadi starter, tapi dia tetap diturunkan sebagai pemain pengganti. Kenapa? Karena Egy baru bergabung, sementara SDY merasa yakin punya seorang Ramai Rumakik yang dalam performa terbaik. Dia yakin dengan kemampuan Ramai dan kemudian dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang Ricky Kambuaya. Itu satu. Yang kedua, Irfan Jaya ketika pertandingan menghadapi Malaysia tampil sangat bagus dengan 2 gol yang diciptakan. Tapi saat leg pertama menghadapi Singapura, Irfan terkunci, Irfan terisolasi dan kemudian tidak menjadi starter. Ditambah lagi misalnya apa yang dilakukan dengan posisi Evan Dimas. Evan Dimas tidak starter loh dalam 2-3 pertandingan terakhir. Elkan Bagot tidak pernah menjadi starter, padahal dia adalah pemain keturunan yang kemudian punya pengalaman bermain dengan salah satu tim besar di Inggris, meskipun hanya di Liga 2 yang di bawahnya. Ini menjadi indikasi bagaimana Sinteyong tahu betul pemain yang harus diturunkan, paham betul pemain yang harus dimainkan, dan apa yang dilakukan dengan lawan yang dihadapi. Jadi kalau kita bicara soal Sinteyong dari sisi taktik, dari sisi teknik, dari sisi kemampuan mengelola tim,
saya pikir Sintayong sejauh ini sangat-sangat brilian menurut saya. Baik, tapi kalau kembali berbicara tentang pertandingan semalam kan kalau menyerang Ya. kita begitu semangat ya, tapi lagi-lagi Betul. pada saat mundur itu yang mungkin Anda punya catatan tersendiri untuk pertahanan kita? Ya, kalau kita bicara pertahanan dibandingkan dengan tim semifinalis lainnya, kita adalah tim yang paling banyak kebobolan. Itu tidak bisa dinafikan. Karena menghadapi tim seperti Kamboja kita kebobolan 2 gol, menghadapi Malaysia kita juga kebobolan 1 gol. Menghadapi Singapura kita juga kalah. Jadi maksud saya kita juga sempat kebobolan. Jadi dari sisi jumlah pertahanan kita menjadi tim dengan pertahanan yang terburuk dibanding dengan semifinalis lainnya. Yeah. Dan kalau kita bicara persoalan bagaimana kenapa itu terjadi, ya karena memang dua fullback kita begitu agresif mainnya. Fullback kita Asnawi kemudian Arhan itu kan sangat rajin membantu ke depan. Sehingga ketika ada serangan balik diakui atau tidak itu jelas akan sedikit berpengaruh. Tapi kok catatan saya begini, sebenarnya tidak terlalu penting. Penting memang jumlah gol yang masuk ke gawang kita. Iya. Tapi jauh lebih penting adalah berapa gol yang bisa kita masukkan Iya. ke gawang lawan. Jadi kalaupun misalnya kita kebobolan 2 gol, tapi kita bisa mencetak 4 gol ke gawang Kamboja, tidak ada masalah. Baik. Meskipun kita kebobolan 2 gol menghadapi Singapura, tapi kita bisa mencetak gol ke gawang Singapura, kan akhirnya kita menang juga. Iya. Jadi asal kita bisa mengkonversi kesalahan, termasuk melawan Malaysia. Kita kebobolan 1 gol tapi kita bisa mencetak 4 gol kan juga fine-fine aja. Menurut saya sih itu yang paling penting dan itu menjadi kelebihan Indonesia. Tapi partai final saya pikir akan berbeda situasinya. Partai final pasti akan berbeda karena ini final pertama di ajang AFF sejak 2016. Jelas saya pikir dan pemain kita adalah para pemain muda yang Iya. mungkin ini bisa menjadi pressure mereka. Baik, sebelum ke next laga ya, tapi kalau berbicara Ya. tadi tentang pertahanan, kita juga sangat khawatir pada saat diserang kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal begitu. Kalau Anda sendiri melihat kinerja wasit dalam pertandingan semalam saja seperti apa sebetulnya? Ya, ini juga sempat mendapatkan sorotan ya terkait dengan wasit. Ada yang mengatakan wasitnya membela Indonesia. Ada yang mengatakan ya beberapa keputusan dari wasit ya betul. Tapi kan memang sejauh wasit tetap akan menjadi kontroversi, bukan kontroversi tapi akan menjadi perdebatan. Karena kan pertama wasit kita kan tahun ini kan tidak dibantu dengan VAR ya. Jadi jelas wasit tidak mendapatkan bantuan. Kemudian ini adalah pertandingan yang secara tensi sangat ketat. Ditambah lagi karakter dari sepak bola Asia Tenggara ketika ada keputusan dari wasit yang agak aneh, mereka langsung mengeroyok dan kemudian seperti memberikan pressure kepada wasit. Jadi itu jelas bermasalah. Tapi kan kabar terakhir misalnya wasit Qatar yang memimpin laga Indonesia Vietnam kan sudah dipulangkan. Meskipun ya bisa jadi dipulangkannya bukan karena faktor murni itu, tapi memang kan tinggal pertandingan final. Buat apa wasit banyak-banyak kan udah selesai. Jadi tinggal memang mungkin hanya beberapa wasit yang akan diturunkan untuk partai final yang memang masih bertahan di Singapura. Selebihnya ya nggak apa-apa kalau misalnya pulang. Tapi ini menjadi catatan menurut saya untuk AFF ya. Tahun depan ketika teknologi sudah bisa mendukung sepak bola, ketika teknologi sudah bisa meminimalkan sedikit kontroversi dan membantu kinerja wasit, saya pikir itu perlu digunakan. Karena kan jelas ini sangat penting. Sekarang kekuatan di sepak bola Asia Tenggara kan relatif merata ya. Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura sudah hampir berimbang. Jadi tensinya akan selalu tegang setiap pertandingan. Dan tensinya pasti akan tinggi setiap match. Jadi saya pikir memang sudah harus dibantu dengan VAR untuk AFF di tahun berikutnya. Ya, tapi mungkin juga bisa menjadikan informasi, Mas Ma'ruf, bicara tentang VAR tadi, kenapa ya kita tidak atau belum dalam AFF 2020 ini? Iya, karena dari AFF-nya belum dari sisi sumber daya belum ada ya. Sebenarnya tahun ini harusnya kalau misalnya sumber dayanya ada, sumber daya manusianya ada, sebenarnya lebih menguntungkan karena kan stadionnya cuma 2 stadion atau 3 stadion. Jadi untuk penempatan VAR juga akan lebih mudah. Tapi ya memang ini kan bisa dikatakan AFF darurat ya. Jadi AFF darurat karena ini adalah event 2020 tapi baru digelar tahun ini. Jadi ya ini mungkin hanya melanjutkan rutinitas dibanding tidak ada sama sekali. Dan kita berharap bahwa tahun depan ada untuk VAR dan ya, sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik. Sebenarnya tidak kemudian VAR itu menghilangkan kontroversi, bukan. Tidak selalu begitu, tapi setidaknya VAR itu membantu kinerja wasit ketika mengambil keputusan. Jadi saat wasit ragu, dia bisa melihat itu dan dia bisa melihat replay dan itu membantu. Keputusannya apakah itu akan mengurangi kontroversi? Belum tentu, tapi minimal wasit lebih yakin dengan keputusan yang diambil ketika dia melihat VAR.
Baik, tapi kalau berbicara tentang next laga, kita baru akan juga melihat pertandingan nanti malam antara Vietnam dan Thailand. Tapi hal-hal apa yang menjadi penting untuk kita tetap ya dalam asa juara? Jelas defense, yang kedua adalah fokus, terus kemudian perbaiki akurasi passing, dan satu lagi bahwa harus mulai bangun dari euforianya. Indonesia ke partai final bukan sesuatu yang baru. Indonesia di partai final itu sudah 5 kali. Jadi ini bukan sesuatu yang istimewa dan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan dan harus dibanggakan. Kita boleh bangga, kita boleh melakukan selebrasi setelah kita memang mengangkat gelar juara. Selama masih di partai final, maka kita belum apa-apa. Jadi menurut saya ini yang harus diingatkan dan ditekankan, baik oleh federasi, baik oleh pelatih, baik oleh para pemain, bahwa final itu bukan sesuatu yang istimewa untuk Indonesia. Istimewa itu ketika kita mendapatkan gelar juara. Jadi kembali ke bumi, fokus ke pertandingan, siapapun yang dihadapi, yang penting kita bisa mendapatkan trofi di tahun ini. Baik, tapi kalau melihat dari Thailand dan Vietnam itu seperti apa sebetulnya petanya? Sama-sama pilihan sulit ya. Sulit kenapa? Karena pertama ketika menghadapi Vietnam kita juga kerepotan. Kita bisa dikatakan beruntung ketika kita bisa bermain dengan 0-0. Tapi kemudian menghadapi Thailand bagus juga, bahkan bisa mengalahkan Vietnam dengan begitu mudah, skor 2-0, dan dengan begitu saatnya juga bisa mengalahkan Singapura di partai penentuan grup. Jadi sebenarnya pilihannya sama saja, sama-sama sulit. Tinggal bagaimana, lebih ke persiapan pemain, lebih ke misalnya ketika bertemu Vietnam, tentu Sintayong harus membuat strategi yang berbeda dibandingkan dengan laga pertama, karena final pasti berbeda, dan Vietnam punya pengalaman di partai final, karena mereka timnya ini tim yang pernah menjadi juara di Piala AFF 2018, kemudian timnya juga sebagian besar adalah tim yang menjadi juara di ajang SEA Games 2019. Thailand materi kekuatannya hampir sama dengan beberapa tahun sebelumnya, dan mereka kita tahu juga sangat bagus dari sisi penampilan. Jadi sebenarnya sama-sama pilihan sulit. Yang paling penting tim kita siap, tim kita fokus, dan tim kita tidak melakukan kesalahan nanti di partai final. Baik, ini kalau berbicara tentang kejuaraan yang begitu padat ya jadwalnya, kita tahu AFF 2020 ini sangat padat ya. Bagaimana Anda sendiri melihat pertandingan demi pertandingan dan menuju nanti ke final, stamina dari para pemain nasional kita? Iya, bersyukurnya adalah salah satu, ini sebenarnya penyakit semua turnamen ya. Euro kan juga padat, Piala Dunia kan juga padat, AFF padat ya, wajar saja. Tapi memang yang paling penting adalah pertama, itu kejelian dari pelatih ketika melakukan rotasi komposisi pemain. Itu tidak bisa dilepaskan. Jadi pelatih memang harus berani merotasi pemain supaya pemainnya bisa benar-benar bugar dalam setiap pertandingan. Yang kedua, dari sisi fokus persiapan. Beruntungnya adalah Sintayong dalam sepanjang persiapannya, salah satu fokus yang dilakukan bagaimana meningkatkan fisik para pemain. Itu menjadi poin positif. Ketiga, liga kita juga terbilang liga yang padat ya, karena liga kita itu kan terbiasa dengan jadwal kadang main seminggu bisa 2-3 kali. Jadi pemain kita juga dalam situasi mereka sudah terbiasa menghadapi jadwal yang padat, sehingga fisik mereka bagus. Memang betul ketika pertandingan menghadapi Singapura misalnya, di pertandingan pertama sempat terlihat ada penurunan performa, penurunan fisik, karena kita sering kebobolan di babak kedua. Tapi saya pikir itu bisa diatasi kalau seandainya rotasi yang dilakukan cukup bagus. Dan sejauh ini kita lihat, ketika orang ragu dan ketika orang mengatakan tim kita sudah kelelahan di leg pertama, leg kedua pemain kita tampil luar biasa kok, tidak turun determinasinya, tidak turun agresivitasnya, tidak menurun dari sisi kualitasnya. Jadi saya pikir ya tidak akan terlalu masalah sih sejauh ini. Dan kita berharap tidak ada masalah. Tambah lagi kan kita ada keuntungan kelebihan 1 hari recovery dibandingkan dengan Vietnam atau kemudian Thailand yang akan bertemu dengan kita di final. Iya, nanti untuk strategi bermain di final nanti kita akan perbincangkan lagi. Tapi pertanyaan terakhir di sore hari ini, Mas Ma'ruf, dari para pemain kita yang tampil semalam, siapa yang menurut Anda menjadi bintang? Ini pilihan yang sulit ya, karena semuanya bermain dengan sangat bagus ya. Ya taruhlah karena hero ya, taruhlah misalnya Nadeo juga tampil cukup bagus. Baik. Kita tunggu ya nanti ya. Mudah-mudahan leg pertama dan leg kedua di final kita bisa meraih poin. Terima kasih Mas Ma'ruf El Rumi sudah berbincang bersama kami. Redaktur Pelaksana Sportsar.id. Salam sehat. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News.